Halo guys, selamat datang di podcast episode kedua. Sebelum mulai, aku mau say thank you dulu ke teman-teman, karena belakangan ini aku dapat beberapa feedback dari teman-teman yang ngasih saran dan ngasih masukan buat podcast ini jadi lebih baik lagi. Dan ya, aku bakal berusaha buat kembangin lagi podcast ini supaya teman-teman juga enjoy dengerinnya. Oke, hari ini kita bakal ngomongin soal gimana pentingnya kita buat kenal dan cari tahu siapa sih kita ini. Nah, mungkin teman-teman di sini pernah bertanya-tanya, aku itu bisanya apa? Atau apa keunikan yang aku punya yang orang lain tidak punya? Oke, pertanyaan sama kebingungan ini itu ternyata banyak di banyak terjadi di generasi sekarang, generasi Z, generasi milenial. Karena sekarang itu kita hidup di dunia yang serba digital, seringkali itu kita diperhadapkan sama banyak pilihan yang akhirnya bikin kita itu bingung sendiri kalau disuruh milih. Nah, maka dari itu penting banget buat kita kenal sama diri kita sendiri. Supaya apa? Supaya kita jauh lebih gampang buat cari tahu kita tuh hebatnya di mana, kekuatannya kita itu di mana, dan uniknya kita itu apa. Dan menariknya teman-teman, kalau kita tahu siapa diri kita itu bakal lebih jarang iri sama orang lain. Meskipun pasti bakal ada aja orang yang lebih dari kita. Entah lebih pinter, entah lebih kompeten, dan pastinya ketika kita paham sama diri kita, ketika kita kenal sama diri kita juga akan nemuin tuh keunikan apa yang sebenarnya kita punya yang orang lain tidak punya. Karena setiap dari kita itu punya energi yang nggak bisa disandingin sama orang lain. Nah, mungkin pertanyaannya sekarang, gimana cara tahu, gimana cara kita buat kenal sama diri kita sendiri? Sebelum itu mungkin kita mesti paham ini dulu. Take a step back and slowing down. Maksudnya apa? Kita itu mesti kasih jeda dalam hidupnya kita. Sama halnya kayak musik. Di setiap nada itu pasti ada jedanya. Itu yang membuat musik jadi lebih enak buat didengar, yang membuat musik itu jadi indah. Karena ternyata teman-teman, seringkali kita itu kejebak sama ambisi-ambisi yang kita ciptain karena lingkungan kita. Contohnya, ini true story. Di podcast episode pertama kemarin, aku sempat cerita kalau aku punya ambisi buat ngalahin saudaraku sendiri. Nah, pas itu aku ada rasa takut buat ketinggalan. Yang akhirnya aku berusaha buat ngejar dia dengan ngikutin apa yang dia lagi pelajarin. Dia belajar desain, aku ikut belajar desain. Dia belajar ngedit video, aku juga ikutin belajar ngedit video. Padahal teman-teman, kalian itu nggak ketinggalan apa-apa, karena yang kalian perlu kejar dan perlu kalian kalahin itu diri kalian yang kemarin, bukan ngalahin orang lain. So, take a step back and slowing down. Coba lihat ke diri kalian
Terus lakuin apa yang kalian suka dan apa yang pengen kalian lakuin. Nah, selanjutnya, hal yang nggak kalah penting ketika kita meng ketika dalam proses mengenal diri kita itu, kita mesti jujur dan nerima diri kita sendiri. Kalian mesti nerima kalau ada satu sisi dari diri kalian yang memang nggak kalian suka dan mau kalian ubah, tapi belum kesampaian sampai sekarang. Kalian juga mesti nerima kalau ada sisi positif yang mungkin orang lain itu sering bilang ke kalian, tapi kalian tuh sering ngomong, "Ah, nggak gitu juga. Ah, masa sih?" Intinya teman-teman, ketika proses kita mengenal diri kita, kita mesti jujur sama nerima itu. Nah, kalau kalian udah paham 2 hal tadi, sekarang kita masuk ke langkah praktikalnya. Coba teman-teman cek di Google, kalian cari 16 personality test. Kalau nanti kalian udah searching, kalian coba klik dan masuk ke website itu, ada pertanyaan-pertanyaan yang kalian mesti isi. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini bakal ngebantu kalian buat kenal sama diri kalian. Nanti bakal keluar hasilnya dan kalian juga bisa save ke email kalian. Nanti bakal dikirim ke emailnya kalian dan kalian bisa lihat nanti hasilnya itu kalian bisa refleksiin. Misalkan kalian di organisasi, oh kalian di organisasi itu biasanya orangnya gimana? Misalkan kalian kerja kelompok, biasanya kalau dalam kerja kelompok kalian tuh orangnya lebih yang kayak gimana? Nah, mungkin sampai situ dulu. Sebenarnya kalau mau dilanjutin banyak banget cara buat kenal sama diri kalian. Tapi menurutku paling enggak ini dulu yang mesti kalian lakuin. Supaya ini jadi langkah awal buat kalian bisa kenal sama diri kalian. So, mungkin sampai sini dulu podcast episode kedua. Semoga bisa ngebantu teman-teman semua dan ya, hopefully kita bisa sama-sama bertumbuh dan semakin aware sama diri kita sendiri. Thank you juga buat kalian yang udah ngasih feedback dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.